Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanatan wa qalilun man tajawazahuma. A'maru ummati, kata beliau, umur umatku baina sittina wa sab'ina sana, antara 60 dan 70 tahun saja. Wa qalilun man tajawazahuma, dan sedikit sekali yang melewati keduanya. Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa umur umatnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Ada yang lebih dari 60 dan 70 tetapi tidak banyak. Nah, Ibnul Jauzi dalam kitab Laftatul Kabid, ketika beliau memberi nasihat kepada anaknya, beliau berkata begini, andaikan umurmu 60 tahun wahai anakku, 15 tahun buat masa kanak-kanak, 20 tahun buat tidur, dan sisanya 25 tahun itu kalau kita isi semuanya dengan amal ibadah. Tetapi kenyataannya banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, 25 tahun ini itu bukan semuanya buat amal ibadah, buat nyangkro, buat nonton televisi, buat hal-hal yang tidak berguna lainnya. Dan andaikan kalau kita mengisi 25 tahun ini dengan amal soleh, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, itu tidak luput dari riya, tidak luput dari sum'ah, tidak luput dari kesalahan. Dalam arti misalnya kita mungkin mau sholat tapi wudunya tidak benar, kita sudah Allahu Akbar takbiratul ihram tetapi pikiran menerawang kemana-mana, tidak fokus kepada bacaan yang kita baca misalnya. Atau mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kita anggap kita telah beramal ibadah tetapi itu tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan naudzubillah kalau misalnya seseorang itu pernah melakukan syirik. Jadi kalau kita melihat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, amal kita yang seperti tadi itu bentuknya, terus kita pingin menjualnya untuk membeli surga itu, waduh, sangat-sangat nggak ada harganya sama sekali. Ibaratnya uang 50.000 buat beli mobil Avanza, wah, buat banyak saja tidak boleh, kan begitu. Nah, tinggal satu-satunya kesempatan kita adalah bulan Ramadan ini. Di antara keistimewaan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Secara singkat, ada dua orang dari Bani Qudo'ah masuk Islam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang ini dihidupi oleh Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Tahun pertama, orang yang pertama ini meninggal sebagai syahid. Kemudian tahun berikutnya orang kedua meninggal, tetapi meninggalnya tidak syahid, biasa. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga kepada sahabat Tolhah ini, dan rupanya orang yang pertama meninggal, yang mati syahid, itu berada di barisan belakang, sementara yang barisan depan adalah yang mati terakhir, dan itu bukan mati syahid. Akhirnya Tolhah merasa heran dalam hatinya, kok bisa orang yang mati syahid kok malah terakhir masuk surga. Nah, dia keesokan harinya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya hasan dan bisa naik ke sahih li ghairihi. Beliau mengatakan, aw ta'jabu min hadza, apa yang kamu herankan? Alaisa qad shama ba'dahu Ramadan, bukankah orang yang meninggal akhir tadi itu sudah melakukan puasa Ramadan setelah yang pertama wafat?
Alaysa qad shalla kadza wa kadza rak'atan shalatas sanah? Bukankah dia sudah salat sekian-sekian rakaat dalam satu tahun? Dan dalam lafaz yang lain, shalla sittata alaf rak'ah, telah salat 6.000 rakaat. Jadi ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan ini, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita mesti tahu bahwa amal kita itu masih belum cukup. Makanya ketika datang bulan Ramadan ini, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak amal ibadah. Yang biasanya sehari baca 1 juz misalnya, dalam bulan Ramadan per hari harus 2 juz atau lebih. Yang biasanya misalnya sholat rawatibnya nggak sampai 12 rakaat, cuma 10 atau 8, Ramadan harus 12 rakaat. Dan setiap hari yang kadang-kadang nggak berjamaah, Ramadan harus berjamaah tepat waktu dan di masjid, seperti itu. Nah, tetapi terkadang kita itu, sebagian kita itu merasa cukup dengan sekedar berpuasa, berhenti makan, minum, dan berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Dia mengira dengan itu dia sudah berpuasa dan patut mendapatkan pahala itu. Sebetulnya tidak, karena ada perkara-perkara maknawi yang bisa menghapus pahala amal ibadah kita, pahala puasa kita. Ada 3 hadis mengenai hal ini. Yang pertama adalah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Di situ Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyurb. Jadi puasa itu bukan berhenti makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Yang dinamakan puasa itu kita menjauhi, menghindari al-laghu. Al-laghu itu perbuatan sia-sia. Warrafath, rafath itu kata-kata jorok atau mungkin kata-kata kotor dan lain sebagainya. Nah, Nabi SAW melanjutkan, wa insabaka ahadun, jika seseorang mencelamu, au jahila alaik, atau bertindak bodoh atasmu, faltaqul, hendaknya Anda mengatakan inni shaim, saya berpuasa, saya berpuasa. Jadi sesuai dengan makna hadis ini, kita itu tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh melakukan perkara-perkara haram, memandang hal-hal yang haram atau yang lainnya. Atau mungkin kita berpuasa tetapi ketika berbuka dari barang haram, naudzubillah. Kemudian hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Bisa saja orang yang berpuasa itu bagian yang dia dapat dari puasa itu hanya al-ju', rasa lapar, wal atash, dan dahaga. Wa rubba qa'imin, dan bisa saja orang yang qiyamul lail, hadduhu min qiyamihi as-sahar. Jadi bagian yang dia dapat dari qiyamul lail itu cuma tidak tidur itu aja. Naudzubillah, betapa ruginya. Kemudian hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, palsu, dusta, kotor, dan lain sebagainya, wal amalabi, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, falaisa lillahi hajatun, maka Allah itu tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi saya berpesan kepada saya pribadi, sebelum semua hadirin yang ada di sini, mari kita semua memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengisi hari-hari Ramadan ini dengan amal ibadah. Apa itu? Dengan sholatnya, dengan tilawatul Qur'annya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan istighfarnya, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang diamini. Ketika Nabi SAW naik mimbar, kan beliau bilang amin, amin, amin sampai 3 kali. Rupanya diantaranya adalah fima makna wa raghima anfumri'in dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lah.
dan sungguh binasa seseorang bulan Ramadan masuk kepadanya, terus Ramadan itu pergi dan dia tidak kunjung diampuni. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Jibril yang menyuruh itu, Nabi pun mengatakan amin. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan ini. Amin. Ini saja, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan semua hadirin yang ada di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.